awal mula batu ini memang berasal dari gunung. Gunung ya? Ya. Jadi batu ini memang banyak dari gunung, dan di situ memang ada beliaunya juga, ada punya anak, punya ada kayak keluarga di situ. Terus batu ini sering dipakai untuk istilahnya berdoa atau bersemang dia untuk menghadap yang kuasa, untuk mendekatkan diri gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Balik lagi bersama kami di channel Slow Project. Baik, sahabat-sahabat Slow, kali ini kita berada di sebuah lokasi yang sangat menarik untuk kita bahas. Tepatnya berada di daerah Kabupaten Malang. Lebih tepatnya di daerah Kecamatan Kasembon. Baik, sahabat-sahabat Slow, kita berada di sebuah lokasi yang mungkin sudah bisa disaksikan ya dalam video ini. Kita tepat berada di sebuah batu yang sangat besar sekali ya. Dan konon menurut cerita dari masyarakat sekitar, bahwasannya di daerah sini juga, termasuk di batu ini, ada sebuah cerita atau sebuah urban legend, lebih tepatnya adalah mitos dari masyarakat. Cukup menarik untuk kita bahas kali ini ya. Oke, kita langsung ke Mas Beng. Ya, gimana Mas Beng? Ya, sapa dulu penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di tempat ya mungkin jauh dari pemukiman warga, yang mana kita di sini kan konon kata masyarakat itu kan ada sebuah batu besar. Batu besar ya? Ya. Sini ya. Orang juga kan mungkin penasaran, kok bisa batu besar berada di sini kan? Gitu. Jadi kita insya Allah mencoba untuk menguak misterinya, ada apa sebenarnya sampai ceritanya yang ceritanya ya. Insya Allah kalau memang ada kurang lebihnya kita mohon maaf, karena setiap pendapat orang juga berbeda-beda ya. Sini kita akan mencoba untuk yang menceritakan ada apa di batu ini atau sekitar tempat ini kan ada apa ya. Kita bertanya kepada dan mungkin lebih bersangkutan dengan sosok seseorang yang dari tadi sudah hadir gitu. Itu sudah hadir ya? Sudah hadir. Tadi kan ke sini masuk kan memang jalannya agak susah kan, susah banyak ya. Semak-semak juga di sini. Ya mungkin ya di sini ya. Semak-semak banyak sekali semak-semak. Agak masuk ya dari pemukiman ya. Lalu gini Mas Ben, untuk sosok tersebut itu bagaimana sambutannya? Karena
atas kehadiran kita di sini itu seperti apa Mas? Ya, tadi juga sempat terkejut kan, ada sosok wanita, Ya. ya boleh dibilang itu sudah berumur juga, Oh. dan pakaiannya putih, yang kayak mirip orang orang zaman dulu. Nah, terus Jadi pakai kebaya gitu ya? Bukan? pakai kayak ini ya, istilahnya kayak orang Jawa itu pakai pakaian putih itu kan. Kayak sinden, nah mirip sinden itulah, tapi ada selendangnya di sini. Di sebelah mana itu Mas? Insya Allah tadi berada di situ, Di sebelah sana ya? ya, sebelah sana. Berdiri tadi. Ya, beliau tadi kan sudah sebelum kita masuk ke sini, beliau sudah menyambut. Kita juga sudah berkomunikasi. Insya Allah kita di sini permisi ya. tujuannya untuk bersilaturahmi, ya, untuk niat baik, ingin meluruskan istilahnya mungkin pendapat orang ada yang berbeda, mungkin di sini mungkin banyak hantunya atau gimana, atau ya di sini kita Insya Allah meluruskan ya. Apa yang dikuak di sini tuh enggak seperti pemikiran orang-orang yang mungkin negatif itu. Ya, yang cerita-cerita yang beredar ya, ya. Di sini ya. Untuk gini Mas Ben, batunya sendiri yang menjadi menarik itu apa Mas Ben? Yang jadi menarik di sini ya, kalau kita lihat dari cerita itu memang ada sebuah di sini konon Insya Allah ada sebuah cerita itu kan tadi dibilang ada istilah orang menyebutnya itu watu wayang. Ya. Nah, kenapa di situ orang itu menyebutnya watu wayang? Sebenarnya itu hanya orang kan mungkin di situ nampak sebuah kayak orang kayak seperti pewayangan gitu kan. Jadi istilahnya orang itu lebih baik kita sebutin watu wayang gitu. Tapi sebenarnya bukan watu wayang ini sebenarnya. Bukan watu wayang gitu. Jadi gini, sebentar Mas, agak ke sini ya. Jadi untuk namanya sendiri kalau dikenal di warga setempat ini yang dinamakan watu wayang. Watu dalam artian dari bahasa Jawa ya. Watu adalah batu. Batu kalau wayang ya wayang gitu ya. Cuman lebih tepatnya mungkin bisa kita gali ya informasinya apa benar namanya itu watu wayang atau seperti apa, dan kenapa alasannya masyarakat sekitar itu menamakan watu wayang ini. Gimana Mas? Ya, kalau kita menelusuri ada apa dan kenapa tentang kejadian batu ini kok bisa sampai ke sini, itu memang ada, kita tertarik untuk istilahnya berkomunikasi sama beliaunya. Jadi ada kaitannya, ada cerita gitu. Ada cerita ya. Ya, kalau kita ingin mengungkap kebenaran di sini, Insya Allah kita tanya dulu sama beliaunya. Biar ceritanya itu seperti apa gitu kan. Boleh untuk waktunya kita persilakan Mas Ben ya untuk komunikasi ya. Silakan Mas Ben. Memang kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf kan, kita di sini mencoba untuk menelusuri dari beliaunya. Dari berkomunikasi, beliau cerita memang awal mula batu ini memang berasal dari gunung ya. Jadi batu ini memang banyak dari gunung, dan di situ memang ada beliaunya juga ada punya anak, ada kayak keluarga di situ.
Terus batu ini sering dipakai untuk istilahnya berdoa atau bersama Sembahyang diri ya. ya, untuk menghadap yang kuasa, untuk apa, mendekatkan diri gitu. Tapi sama itu kakaknya beliau, kakaknya wanita tadi. Oh iya. Kalau Yang dibilang tadi ya. kita bisa menyebutnya itu nyai. Nah, Iya. nyai punya kakek sering mendekatkan diri di atas batu ini sama yang kuasa gitu kan. Jadi kayak selalu mempunyai sesuatu kekuatan. Terus kadang juga untuk bermain sama cucunya Di area sini ya. oh. Bukan di area sini tapi di gunung, Di gunungnya ya. Iya. Pada waktu itu ya. pada waktu itu. Jadi ada bencana alam. Jadi semuanya itu kayak apa namanya, ya mungkin tergelincir batunya kan sampai sini. Nah terus beliau ini kan mungkin insya Allah kalau kita lihat di sini memang banyak cerita atau banyak kenangan. Ya mungkin waktu bermain, waktu apa, menenangkan diri gitu. Ya. Jadi di sini batu ini mempunyai sesuatu yang apa, di dalamnya itu mungkin ada sesuatu yang mungkin belum apa namanya, kalau dibilang itu sebuah pusaka. Di dalam batunya sendiri. Iya. Ada mungkin kalau penonton lihat kan anginnya sudah mulai goyang-goyang kan. Iya Pak. Banyak ya. Jadi yang saya tangkap kesimpulannya gini, batu ini berada di gunung ya, sebuah gunung ya Mas ya. Pada waktu itu ya, pada masa lalu ya. Lalu karena banyaknya aktivitas di sekitar batu ini, ya betul itu. Nah, akhirnya itu. Jadi batu ini sebagai seperti apa, saksi hidup ya waktu itu ya. Akhirnya sebuah timbullah energi ya. Gitu. Nah, setelah timbul energi, akhirnya batu ini seperti merekam ya. Jadi memori-memori yang terjadi pada waktu itu akhirnya terekam karena batunya ini sendiri juga sebagai tempat atau dekat dengan lokasi untuk sebuah persembahyangan pada zaman itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, Mas Beng, yang bisa disebut watu wayang. Nah, untuk wayangnya sendiri tuh kenapa kok bisa disebut watu wayangnya itu? Apakah ini memang ada wayangnya atau waktu zaman itu pernah dipakai seperti pagelaran wayang, atau emang gini, untuk wujudnya batunya sendiri itu seperti ini ya, kalau di perwayangan itu seperti gunungan ya, kalau di wayang itu seperti gunungan. Nah ya, kurang lebih, boleh mendekat sedikit ya. Nah jadi tinggi kurang lebih ada berapa meter ya, maksudnya ada 6-7 meter ya, tingginya ya, besarnya. Untuk diameternya sendiri sih ya kurang lebih sampai berapa ya, 10 meter ya, diameter kelilingnya ini cukup besar sih. Nah, gimana Mas Beng? Ini insya Allah kalau dari cerita tadi itu seorang kakek tadi kalau waktu bermain sama cucunya, dengan cucunya itu tadi sering memakai perantara sebuah wayang. Seperti wayang gitu ya. Jajaran ini seorang ini seorang ini, jadi kan terus pengibaratan gitu. Seperti dalang itu kan. Jadi lebih memudahkan untuk cucunya tadi memahami, bercerita ya, karena sebuah perwayangan yang diwujudkan berbagai macam karakter ya Mas ya. Kurang lebih seperti itu ya. Di dalam batunya ini mungkin juga kita kurang tahu apa memang dirahasiakan kenapa kok ada sebuah pusaka situ. Mungkin juga sebagai simbol kalau batu ini jangan kayak dihancurkan atau jangan dipahat atau gimana ya biar seperti ini. Ini sebuah simbol untuk kenangan pas waktu ada keluarga di situ tadi kan. Sudah termasuk ini ya, bisa menjadi sebuah cerita turun temurun ya. Betul. Sebuah
hal yang positif yang bisa didapat di kisahnya batu ini sendiri ya. Karena sebuah cerita lebih menarik lagi kalau ada sebuah bukti atau sebuah dokumentasi. Kalau mungkin sekarang kan kita lebih dipermudah dengan seperti video atau foto ya Mas ya. Iya, betul. Nah, dan kali ini mungkin pada waktu itu inilah buktinya atau sebuah gambaran pada waktu itu, dan akhirnya menjadi sebuah cerita yang menarik dari masyarakat setempat. Nah, lalu untuk gini, fungsinya sendiri Mas Weng, nantinya kan akan lebih rentan pada masyarakat ini ya. Takutnya nanti batu ini menjadi disalahgunakan, entah itu meminta sesuatu atau meminta karomah selain Tuhan ya. Gimana Mas? Nah, seperti yang cerita dari awal tadi kan, Iya. orang menyebutnya kan batu wayang. Batu wayang Gitu ya. kan. Batu Seolah wayang. menampakkan sesuatu wayang. Nah, terus biar orang itu prediksinya itu nggak jelek. Iya. Jadi kalau seumpama minta sesuatu dari sini pun juga kan bingung. Itu ibaratnya kan kalau kita ingin mencari sesuatu mungkin jelek, ya Iya. kita kalau mengarah ke sini kayak kurang pas lah ya itu. Jadi ada istilahnya, kalau aku mau mencari sesuatu di sini kayak kurang pas, mungkin cari tempat lain atau di gunung-gunung atau gimana. Iya. Emang kalau dilihat itu ada penjaganya Di sini ya. Terlepas dari yang hadir tadi ya, yang menyambut kita waktu di awal tadi ya. ya. Boleh dijelaskan Mas, sosoknya itu seperti apa? Kalau sosoknya ini seekor ular naga besar. Ular naga ya. Ular naga. Itu kalau dilihat itu putri naga. Putri naga ya. Dibilang putri naga. Emang di sini sering mutar-mutar sini. Berkeliaran di sini ya. Cuman lebih terfokus pada batu ini ya. Ya, bisa untuk menjaga ya. Kalau memang nanti ada orang yang berniat merusak dengan istilah beliau muncul. Untuk wujudnya sendiri itu seperti apa Mas? Naganya itu? Naganya besar sekali. Kalau badannya aja kalau kita lihat tuh segini loh. Nah, sisiknya aja warnanya kuning keemasan. Kuning keemasan ya. Kurang lebih panjangnya berapa meter Mas? Aduh, panjang ya. Panjang sekali ya. Karena juga lihat ya, batunya sendiri itu juga segini besarnya. Dan penjaganya pun juga pasti lebih besar ya. Iya. Waktu itu ada di kepala naga itu ada seorang putri itu berdiri. Dipakai kayak selendang. Oh ya, selendang itu kan. Terus gini kan. Kayak putri putri lah. iya, ya. Itu simbol, terus ini kan ada lambang di sini. Mustika. Ini mahkotanya. Ya. Berarti sosok itu juga sudah ada dari zaman waktu itu ya Mas ya? Atau mungkin setelah terjadinya perpindahan batu ini, akhirnya muncullah energi yang datang, akhirnya merasa nyaman dengan batu ini, lalu mereka akhirnya menjaga, atau seperti apa Mas Bang? Gini. Kalau naganya itu dominan sama itu energi positif dari sebuahnya kan. Ini yang di belakang tadi ada pusaka. Iya, dalamnya ya. Memang dirahasiakan pusaka ini ya sebagai simbol sebenarnya. Terus naga ini kan nampak kok ada sesuatu yang menarik di sini, di batu ini. Jadi dia itu seolah itu tertarik berkeliling di sini. Berkeliaran di sini ya. Jadi dia pun istilahnya itu pendatang juga. Naganya itu pendatang. Ada tarikan kekuatan kok arahnya ke sini, terus dia itu berkeliling di sini. Insya Allah di sini energinya positif semua. Positif ya. Positif. Karena ini lokasi ini juga termasuk ini ya, dekat dengan jalur lahar ya, kalau boleh dilihat ya Mas. Ya betul. Karena mungkin pada waktu itu ada letusan gunung tersebut sih, lalu batu ini ikut hanyut ya Mas. Iya.
Udah lama sekali, mungkin Udah lama ya kita belum lahir udah ada. di sini ya. Iya. Lama sekali. Karena juga energinya juga kuat juga ya Mas ya. Iya betul. Lalu untuk apa? Pusakanya sendiri Mas. Itu bentuknya tadi seperti apa Mas? Sebuah pusaka itu kayak keris. Keris ya. Ya keris, tapi apa ya simbol tadi ada, kalau dipegang ini kan gagangnya itu kayak kepala naga. Oh. Terus yang runcinya ini apa namanya, warnanya putih. Jadi apa, kayak memancarkan gabungan dari ular sama naga itu. Ini kan kayak ada cara itu kan kayak hampir sama itu. Jadi keris ya. Iya, sebuah pusaka keris. Apa ada lagi Mas? Atau cuman keris saja ini dalam? Iya, insya Allah. Tanya pusaka ini. Kalau ada pusaka di sini, ya tepatnya di sinilah. Di area sini. Di sini ya. Itu ada batu. Batu warnanya biru laut. Bening batunya itu. Bening ya. Itu cantik batunya itu. Cocoknya untuk perempuan. Kalau untuk apa namanya, kalau kita punya usaha ya buat perantara, buat hiasan juga seperti pengasihan gitu ya, Mas. Untuk pengasihan ya, bisa untuk penglaris dagang juga bisa, tapi sebagai perantara jangan disalahgunakan di situ. Waktu Mas Peng menjelaskan tadi seperti ada lemparan dari sini. Lemparan sesuatu apa ya, seperti bunyi tadi. Itu apa Mas? Apa tetap yang sosok tadi atau lain? Sosok lain yang hadir juga. Kita terusin lagi ya. Ini Mas, ya kita berada di sini juga dipantau sama seseorang yang mungkin punya kelebihan juga di sini ya. Ya, jadi banyak orang yang mempunyai kelebihan juga penasaran sebenarnya sama di sini. Oh, dengan batu ini ya. Jadi kayak energinya kuat, terus merasa penasaran ingin mencari sesuatu apa yang ada di sini. Ini berhubung ada pelindung yang penjaga tadi, kayak ular naga. Yang mungkin punya kekuatan yang lebih kan di situ kan besarnya kan, nggak bisa. Jadi kita itu kayak soalnya itu diusir, jangan apa namanya yang ke situ. Ini mau aku istilahnya dia ini meditasi sebenarnya. Istilahnya kayak orang militer maksudnya kan, meditasi untuk mengambil sesuatu dari sini. Berarti lebih tepatnya untuk memanfaatkan ya. Jadi ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang negatif seperti itu ya Mas. Boleh dibilang itu mencuri ya. Kan tanpa izin, jadi ditarik dari jarak jauh dengan sistem itu memaksa. Keberadaan kita di sini seolah itu mengganggu konsentrasi dia. Oh, seperti itu. Karena gini, sosok naganya, putri naganya tadi ya, putri dan naga ya, terlibatnya. Sosok itu gimana? Responnya dari beliau itu seperti apa ke yang orang tersebut itu, yang mencari sesuatunya itu? Ya pasti lebih apanya itu lebih melindungi di sini. Jadi jangan sampai ini kan jatuh ke tangan yang orang yang salah. Jadi emang berusaha untuk melindungi tempat ini. Pasti marah ya Mas ya? Ya mau nggak mau kan harus orang itu bertempur dulu. Berarti dengan caranya sih rebutan ya Mas ya? Merebutkan. Kalau kita datanya baik, insya Allah sambutannya juga baik. Tapi kalau kita niatnya jelek, otomatis mau kita kan diusir. Ini juga apa yang dirasakan sih nyaman gitu ya, teduh gitu ya batunya. Adem, kalau orang Jawa bilang tuh adem. Ya, sangat menarik sih teman-teman, sahabat Slow ya. Dengan batu ini sendiri sih ya kalau bisa
jangankan dari makhluk gaib ya Mas ya. Iya. Untuk kita sendiri sebagai makhluk Allah yang bisa dikatakan sempurna ya, manusia ya. Alangkah baiknya kan kita juga lebih menjaga ya Mas ya. Dalam Iya. artian menjaga dari sebuah kesalahpahaman atau menjaga hal yang kurang patut lah. Iya. Ya. Ini menjaga merawat atau seperti menjaga melestarikan lah, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya kalau kalau bisa ada masukan dari saya itu kan. Ya. Kalau bisa ini kan dibuat sebuah taman Ya. sebuah taman dibersihkan, terus dikasih duduk-duduk, jadi kalau orang mau ke sini itu enak gitu kan. Jadi asalkan misalnya untuk bersantai itu nggak apa-apa, malah dijadikan tempat untuk menghilangkan stres atau apa. Ya kalau bisa itu dirawat kayak gini kan, semak-semak sekali kan. Banyak kita sekali susah semak-semak. jalan aja susah di sini. Mungkin nanti setelah harapan kami ya, setelah insyaallah. video ini tayang, mungkin ada orang yang notice dengan tempat ini, mungkin juga tertarik, dalam artian tertarik mudah-mudahan positif ya Mas ya, dilestarikan tertarik gitu. untuk merawat ya, mudah-mudahan seperti itu, dan juga mengantisipasi orang-orang yang ingin melakukan hal yang negatif, dalam artian menyembah atau menjadikan sarana untuk mencari berkah selain Tuhan itu kan akhirnya hilang gitu Iya. Mas ya. Mungkin ada tambahan Mas ya? Ada tambahan tuh banyak sekali sebenarnya. Cuman kita ambil inti-intinya aja. Iya, boleh silakan. Lebih tepatnya tuh pesannya dari beliau tadi yang dibilang Ibu Nyai, dari Ibu Nyai. Nah, ibu sopannya kita kan menghargai gitu. Iya. Itu ya seperti yang kita sampaikan tadi, ingin istilahnya kalau bisa tempatnya ini dibersihkan, terus dilestarikan, apa mau dijadikan apa, yang penting berbau positif nggak apa-apa. Iya. Kalau bisa, soalnya di situ. Terus ada kan kalau mau jadi wisata, kalau jadi tempat yang duduk-duduk untuk bersantai, Iya. harus jaga ucapan, jaga sikap, Terjaga sikap ya. Ya semacam itulah inti-intinya. Iya. Enggak, Kalau untuk beliau sendiri, selain seperti itu, mungkin ada wejangan yang lain untuk kita sendiri, mungkin. untuk kita. Ya, untuk kita sendiri pada waktu saat ini kita hadir atau seperti apa Mas? Orang lebihnya gini. Iya. Beliau berterima kasih sekali ya, bahwa menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa dilihat oleh penonton juga, sahabat slow juga kan. Ya banyak orang juga salah paham di sini. Yang dibilang mungkin batu angker atau batu misteri atau gimana, itu bukan. Ini hanya simbol sebuah kenangan keluarga yang mungkin aktivitas tadi dibilang tadi kan lebih mengarah misalnya berdampingan sama batu ini. Gitu. Jadi jangan salah paham, salah paham dalam pemikiran bahwa tempat itu kan nggak selamanya itu kan berbau negatif, tapi juga positif. Kita di sini juga kan enak, di sini nyaman gitu. Karena gini, yang saya rasakan di lokasi-lokasi yang kita datangi juga gini, ada seperti angin ya, angin yang seperti itu. Padahal kali ini kita juga posisinya pagi ya Mas ya. Jam 3:30 pagi. Karena juga medan yang kita lalui untuk masuk berada di lokasi ini juga sangat susah ya Mas ya. Iya, betul. Kita jalan kaki ya kurang lebih hampir 500 meter ya. Iya, banyak semak di sini. Banyak semak-semak juga. Jadi susah untuk jalan menuju lokasinya. Iya, karena juga kita dapat info dari warga sekitar juga ada tempat menarik gitu. Lalu kita tertarik, akhirnya kita juga masuk ke sini ya Mas ya. Iya. Ternyata setelah kita di sini memang benar ya Mas ya. Bagus sekali ya. Enak tempatnya ini. Enak juga ya. Ya ini tadi ya, pokoknya kalau bisa dibersihkan, terus dijadikan suatu tempat untuk duduk santai, mungkin taman lah, taman kecil ya. Taman. Nah,
lebih tepatnya taman. Enak. Orangnya juga enak, seperti apa ya, lebih tepatnya seperti mengayomi ya, gitu ya, Mengayom. mengayomi, karena juga ceritanya juga bagus sih, Iya. gitu, dalam seorang kakek yang apa, mengayomi juga ya, mengayomi keluarga dengan Iya. caranya sendiri, seperti apa, dengan apa, mendidik cucunya itu seperti apa, dalam penggambaran seperti seolah wayang tadi ya, Iya. dalam karakter-karakter manusia itu seperti apa, karena perwujudan manusia juga seperti wayang gitu ya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu, sahabat slow. Mungkin ada kurangnya atau lebihnya, ada tambahan juga dari Mas Bengnya sendiri sih. Gimana Mas Beng? Iya, kalau pesan dari beliau juga kan tadi aku bilang Iya. insya Allah banyak ya. Tapi yang jelas pesannya di sini tentang keluarga. Tentang keluarga. Jadi kalau kita punya sebuah keluarga, alangkah baiknya itu Dijaga. ya menjaga kerukunan. Jadi kalau dibilang itu harus penuh kasih sayang. Gitu. Jangan kayak orang kan, kalau biasanya kita lihat di keluarga-keluarga juga kan banyak yang iri atau Iya. mungkin salah paham, mungkin juga ada perselisihan. Kalau bisa jangan. Langkah baiknya itu saling jaga kerukunan, terus istilahnya itu kayak kasih sayang antara keluarga itu jadi nampak oh ayem tentrem gitulah orang Jawa itu. Saling asah, asih dan Ya asuh. itu udah pandai. Insya Allah Sudah cukup pesannya lebih arah ke situ tadi. arah ke situ ya. Ya. Oke, karena gini ya, batu ini saya tekankan lagi, batu ini adalah sebuah simbol, bukan apa, tempat untuk, atau mungkin lebih tepatnya bukan sebuah Tempat yang angker. sebuah tempat yang angker, atau juga bisa bukan sebuah apa, benda yang bisa disembah atau Nah, betul. dikaromahkan gitu ya. Karena dari ceritanya sendiri sih lebih menggambarkan seperti pengayoman keluarga ya Mas ya, Iya. kasih sayang, dan inilah saksi bisunya, gitu ya Mas ya. Sudah cukup Mas Beng? Ya, kalau pesan dari saya itu tadi, kalau kita berada di satu tempat ya kalau bisa jangan dirusak, jangan di apa, kayak kita kan di sini mungkin kayak batu ini jangan dinaiki atau apa tanpa seizin, atau istilahnya dihancurkan atau apa ya, lebih itu enaknya tuh lebih menjaga kesopanan tata krama itu ya, lebih fokusnya di situ. Jadi kalau kesimpulannya menurut Mas Beng sih, kalaupun kita tidak bisa menjaga, lebih baik kita jaga kesopanan. lebih baik jangan merusak. Ya, kalau kita tidak bisa menjaga, lebih baik jangan merusak. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya, insya Allah. Terus ada tambahan satu lagi, Boleh. kalau memang ada kurang lebihnya dari saya, misalnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya seperti tadi yang sering saya bilang, pendapat orang itu sering berbeda-beda. Karena ini kan menurut pendapat kami ya, yang sudah dirasakan dan apa, Dari buktikan di sini kan, dari dibuktikan ya di lokasi beliaunya ya. juga kan, mungkin kalau pengen kesini bisa berkomunikasi silakan. Ya. Lebih tepatnya di situ. Sudah cukup? Ya, ini juga mau subuh juga ini kan. Waktunya sudah subuh ya. Kita akan lanjut lagi nanti salat subuh ya. Oke, kita tutup ya Mas. Boleh? Ya. Baik, sahabat slow, sudah disampaikan tadi banyak juga apa poin-poin dan pesan-pesan yang terdapat kali ini untuk kita dan sahabat-sahabat slow sekalian. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf, atau ya kurangnya pasti dari kita sendiri ya, lebihnya pasti dari Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya Mas ya. Betul. Oke, kita pamit. Ya. Saya sampaikan lagi, mungkin ada suatu tempat yang menarik untuk kita ulas atau kita bahas. Boleh tinggalkan komen di bawah sini dan tetap jaga kondisi ya untuk apa masa-masa sekarang ya Mas ya.
Ya, kita saling doakan ya supaya kita sehat-sehat selalu. Amin. Mungkin kita waktu di lokasi yang kita datangi atau sahabat-sahabat selalu melihat kita atau ketemu ya, boleh disapa juga. Mungkin pengen ketemu dengan Mas Beng juga. Ya, Insya Allah. ya. Ya. Oke, dukung terus ya dengan cara like, subscribe dan share di teman-teman sekalian. Ya, biar banyak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam budaya. Sehat selalu. Mari Mas Beng.